Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, eh, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kita pada kesempatan ini saya akan kembali hadirkan satu berita yang banyak viral diperdebatkan akhir-akhir ini di media sosial, di media elektronik dan lain sebagainya, yaitu tentang eh, cawapres, calon wapresnya ya, pasangannya capres Anies Rashid Baswedan dari koalisi Perubahan dan Persatuan, yang banyak menimbulkan 2-3 hari terakhir banyak menimbulkan kontroversi karena ada desakan dari salah satu unsur partai pendukung di KPP itu, yaitu Partai Demokrat, meminta supaya saudara Anies Rashid Baswedan atau capres mereka segera mengumumkan capresnya karena mereka kelihatannya ingin mendesakkan AHY sebagai cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Namun Anies hingga hari ini belum mengumumkan siapa cawapresnya, walaupun dari tim 8 yang dibentuknya mengatakan sudah cawapres itu sudah ada, sisa menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Namun kelihatannya Partai Demokrat ini tidak sabar dan ingin memastikan bahwa satu nama yang di kantong Anies itu adalah AHY, bukan orang lain. Sehingga dia ada manuver-manuver terakhir yang mereka ingin bangun juga. Kalau tidak misalnya bukan AHY, kemungkinan bisa Demokrat ini bisa hengkang ke koalisi yang lain, dan itu akan mengancam dan menggagalkan laju pencapresan Anies Rashid Baswedan. Nah, dalam kaitan itu saudara sekalian, kita ingin mencoba menyampaikan satu berita terkait dengan ini, yaitu kita ambil dari Garuda Media yang dimuat pada tanggal 13 Juni 2023, mengutip Effendi Hoiri ya. Effendi Hoiri ini ada Gus Coy, adalah salah satu wakil ketua DPP Partai Nasdem yang secara terang-terangan atau belak-belakan tak setuju jika AHY jadi cawapres Anies. Dan kemudian ada pertanyaan, siapa kalau begitu siapa yang pantas gitu. Nah, tentunya ini ada alasannya kenapa mereka tidak setuju. Misalnya Nasdem ngotot tidak setuju kalau cawapres Anies itu adalah AHY. Sorotan tajam datang dari Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri terkait penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai Wakil Presiden Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Politikus yang akrab disapa Gus Coy itu secara gamblang tidak setuju apabila AHY menjadi bakal calon presiden, wakil presiden mendampingi Anies. Pernyataan itu disampaikan melalui gelar wicara bersama Akbar Faisal, podcastnya Akbar Faisal ya. Meskipun Nasdem telah memperoleh dukungan dari beberapa partai koalisi, Gus Coy atau Effendi Hoiri mengungkapkan keinginannya untuk melihat kekuatan baru. Kita bertiga ini ingin menang. Kita sekarang sudah punya 3 kekuatan yang Demokrat, PKS, Nasdem. Kita ingin ada kekuatan lain, yaitu kekuatan lain siapa di Indonesia ini, ujar Effendi Hoiri. Kelompok atau komunitas atau sosiokultural terbesar siapa di sini, dan mereka itu ada di mana? Adalah NU. Mereka ada di mana pada umumnya? Ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, katanya. Namun Demokrat juga tidak menolak pendapat Nasdem, justru mereka setuju dengan fakta tersebut. Mas Anies punya kelebihan, Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau menambah kekuatan dari kekuatan kultur, sosiokultural, namanya Nahdlatul Ulama, maka ini harus direpresentasikan di sini, kata Effendi Hoiri. Di mana ya? Di wakil presiden. Itu setuju nggak Mas AHY? Setuju. Nggak ada yang menolak di situ, imbuhnya. Selain itu, pria yang biasa akrab dipanggil
sebentar ya. Ya, baik, kita lanjut. Selain itu, pria yang biasa akrab dipanggil Gus Coy itu juga menambahkan bahwa saat ini Nasdem tengah mempertimbangkan dan mendiskusikan hal itu untuk menetapkan keputusan final nanti. Lalu siapa orangnya? Sekarang semua sedang diinventarisir, sekarang didiskusikan, sekarang perlu kesabaran, kata Gus Coy. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa kiranya sulit untuk merealisasikan NU menjadi bagian dari Anies sebab masih ada PKS di kelompok oposisi. Jadi sebetulnya cukup rasional kalau kemudian Nasdem dan Anies itu mencoba untuk mengakumulasi kekuatan politik NU, bukan hanya terdistribusi ke Ganjar dan Prabowo Subianto saja, ujarnya. Tapi logiknya itu nggak sedikit rumit membayangkan NU akan menjadi bagian dari Anies Baswedan kalau di situ ada PKS. Menurutnya, melihat NU dan PKS merupakan kelompok yang saling berseberangan apalagi dalam hal akidah dan ibadah Islam. Ini saya kira Adi Prayitno ini lebih banyak provokatornya ya, pengamat politik, tapi dia tampil bukan sebagai ilmuwan yang ini, tapi lebih banyak provokasinya, memprovokasi mempertentangkan PKS dan NU lah, macam-macam. Nah, memang dia ini kelihatannya kalau kita perhatikan ya, salah satu pengamat bayaran yang sering tampilkan di televisi dan secara tidak langsung melemahkan pernyataan-pernyataan banyak melemahkan partai-partai seperti PKS, melemahkan Anies gitu loh, dan selalu memberi ruang ini kepada Prabowo dan Ganjar. Kritiknya selalu kepada Anies. Sejak dulu saya perhatikan. Inilah Adi Prayitno dari UIN dan rata-rata kan peneliti dari UIN ini kan dibayar di luar sana, itu survei misalnya baru Burhanuddin Muhtadi, SMRC, nah itu kelompok mereka anak-anak ini. Jadi tidak mustahil Adi Prayitno ini adalah salah satu yang dibayar, pengamat yang dibilang oleh Kak Benny Kaharman itu dibayar, diarahkan untuk bicara menguatkan apa yang mereka katakan, kelompok kepentingan yang katakan. Nah, inilah Adi Prayitno. Nah, saya kira saudara sekalian, itulah yang kita ingin hadirkan pada kesempatan ini tentang masalah semacam polemik ya, tarikan antara cawapres Anies ini. Ada yang mengatakan sudah final, tapi ini Gus Coy mengatakan masih by proses, dan Gus Coy memang dia dari berlatar belakang NU dan memang alasan Gus Coy itu benar, dan sebetulnya AHY juga tidak ada masalah walaupun AHY tidak berkultur NU, tetapi AHY juga itu sebagai kota partai yang merepresentasikan anak muda yang dia juga ibunya dari Jawa Tengah, bapaknya dari Jawa Timur. Jadi kemudian Gus Coy juga ada benarnya, tetapi NU yang akan kalaupun NU yang mana, siapa tokoh yang akan yang diusung oleh NU sebagai cawapres Anies yang dikehendaki oleh Partai Nasdem, memiliki parameter yang terukur atau tidak bahwa dia memiliki dukungan walaupun NU, tetapi dia mendapat dukungan dari akar basis NU atau tidak. Jangan sampai begitu dipasangkan justru tidak menjadi magnet di dalam NU gitu. Demikian juga sehingga prospek yang bisa dipakai untuk AHY justru diabaikan. Pada AHY kan bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tetapi memiliki pasukan seluruh Indonesia. Sehingga saya kira AHY juga perlu ditimbang. Kalau memang itu pilihannya AHY, ya AHY tidak usah ribut. Kemudian kalau memang harus dari NU, siapa yang pas yang bisa menjadi magnet untuk bukan hanya NU tetapi juga di kalangan yang lain, dan tentunya memiliki juga persiapan logistik yang memadai. Saya kira kalau AHY adalah logistiknya, bapaknya presiden 2 periode dan AHY juga pimpinan partai kan, saya kira jadi melakukan konsolidasi untuk kampanye jauh lebih mudah dibanding dengan AHY dibanding misalnya dengan yang lain, cawapresnya yang lain. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Bagi kita tentunya hanya kita menyarankan bahwa kalau apa yang disampaikan oleh Gus Coy itu ada benarnya juga. Memang kultur NU juga penting, masyarakat yang NU juga penting, tetapi NU yang bisa menarik masa NU ya. Tetapi AHY juga tidak bisa dianggap sepele karena dia adalah ketua umum Partai Demokrat yang secara infrastruktur partai ini sudah tersebar di seluruh Indonesia.
sehingga saya kira itu juga bisa penting untuk Anies menimbang, jangan sampai salah karena faktor-faktor NU dan lain sebagainya. Terus NU ternyata NU misalnya dipasangkan, ternyata dia tidak punya pengaruh apa-apa untuk mendongkrak elektabilitas kedua pasangan itu misalnya ya. Karena kita sudah punya pengalaman bahwa banyak sudah orang-orang yang punya capres, presiden yang lalu punya cawapresnya adalah dari ketua NU dan apa, tapi ternyata kalah juga berhadapan dengan capres lain. Nah, jadi saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.